Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah Orang Lama yang Datang Kembali ya. Jadi sekali lagi ini masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa penonton yang nonton video ini yang cocok dengan bacaan ini. Karena ini energi general, energi banyak orang ya, tentu saja yang tertarik ke sini, terbaca ke sini. Di sini adalah energi yang dominan ya. Oke. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini mungkin memang ada petunjuk atau pencerahan yang penting untuk kalian ya. Memang yang kalian memang ditujukan untuk kalian gitulah ya. Oke. Kalau judulnya ini adalah orang lama yang datang kembali. Untuk masalah terjadi atau tidaknya ya. Bukan tergantung dengan kartu ini. Saya bukan peramal, saya bukan dukun, saya juga bukan paranormal. Saya tidak meramal, tidak menebak-nebak atau memprediksi hal yang belum terjadi atau terjadi ke depannya. Jadi apapun bacaan saya ini bisa terjadi kapanpun ya. Mungkin sudah terjadi, sedang terjadi ya. Mungkin akan terjadi, saya tidak menyampaikan seperti itu ya. Mungkin juga bisa tidak terjadi sama sekali. Ya, jangan terlalu percaya dengan kartu. Ini hanya bacaan kartu tarot yang membaca secara energi ya. Untuk apa yang terjadi itu kuasanya Tuhan, alam semesta. Ya, kita kapasitasnya hanya mungkin bisa mengambil manfaat positif, afirmasi, motivasi atau hal-hal yang sifatnya positif dari bacaan-bacaan kartu tarot. Itu yang saya harapkan. Mengapa saya jadi tarot reader hanyalah untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mungkin ilmu saya bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi di sini saya lebih mengutamakan apa yang namanya pencerahan. Untuk kalian yang tidak suka dengan pencerahan, tidak membutuhkan, mungkin tidak cocok dengan konten atau mungkin channel saya. Yang suka dengan hal-hal mistis, penerawangan, tebak-tebakan atau mungkin yang sifatnya menerawang hal yang belum terjadi, mungkin bisa ditonton channel yang lain ya. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan terlalu percaya dengan kartu tarot. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, bismillah. Bagaimana cerita di antara kalian? Kita lihat. Oke. Seduction. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam bacaan atau cerita yang terbaca di awal sini ya. Kalau tidak, ya berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke. Yang ingin personal reading di saya bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya tidak ada di TikTok ya. Adanya di YouTube. Ya, di deskripsi video-video saya di YouTube. Kalau memang video saya ini nggak cocok, bisa ditonton video saya yang lainnya di konten saya, di channel saya. Dan untuk personal reading tadi ya, hanya chat ya, chat only untuk mendaftar. Tulis daftar saja, nanti akan saya kirimkan rulesnya. Khusus untuk yang memang benar-benar membutuhkan dan serius untuk dibacakan secara pribadi permasalahannya sendiri ya. Oke, pembacaan saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call. Saya lebih mengutamakan interaksi juga supaya kalian tahu apakah kartu ini benar-benar terbaca sesuai dengan artinya. Oke. Di sini memang ada clock, need time, takes time. Kemudian di sini ada ascending, preparing for union. Ya. Jadi seseorang ini yang kembali adalah orang lama yang memang menginginkan untuk bersatu kembali ya dengan berjalannya waktu ya. Setelah healing, di sini ada energi-energi sebelumnya healing. Healingnya karena apa? Banyak hal, bukan hanya dari hubungan kalian tapi juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain di dalam kehidupan si dia ini ya. Di sini memang awalnya banyak yang memang sudah terikat yang namanya engagement ring. Belum tentu ini tunangan, tapi bisa juga adalah hubungan-hubungan yang memang sudah dalam. Juga ada hubungan-hubungan yang mungkin pernikahan atau mungkin komitmen yang serius ya. Sebelumnya kalian bersatu
ya. Jadi kalau memang kalian dulu nggak pernah kenal ya, nggak pernah kenal, kemudian orang lama mungkin tahu ya, tahu tapi nggak kenal banget. Ini bukan bacaan untuk kalian ya. Jadi tolong disesuaikan, bijak-bijak dalam menonton dan menerjemahkan bacaan-bacaan tarot ya yang disampaikan. Oke. Kemudian di sini seseorang ini sebelum datang kepada kalian dia stalking. Mantau dulu, watching, looking, stalking, gaslighting, perception dan focusing out. Jadi di sini dia itu sebelum datang kepada kalian ya, itu melalui proses dia harus evaluasi ya, mengevaluasi situasi dan kondisi kalian, atau mungkin sekedar stalking ya, lihat medsosnya, sosmed. Kemudian lihat apakah kalian itu kira-kira memberikan respon yang positif atau tidak. Kalau tidak, dia mungkin masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada kalian. Di sini ada beberapa yang sudah seduction, attraction ya. Aku ini bahasa Inggris Kak Pateo pinter. Nggak begitu pinter saya bahasa Inggris dalam pronunciation-nya. Flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Jadi di sini ada kisah-kisah di mana salah satu dari kalian mungkin sudah ada punya pasangan atau memang keduanya punya pasangan. Di sini memaksakan diri untuk ada attraction atau pendekatan seperti itu. Ada menggoda-menggoda ya. Melemparkan kail, siapa tahu kailnya itu umpannya dimakan. Nah, ada dating, mungkin sudah pernah ketemu atau mungkin secara dating janjian ya, janjian tapi mungkin hanya sebatas komunikasi karena saya lihat di sini ada boat. Mungkin ada jarak yang memisahkan, boat ini kapal ya. Mungkin ada yang memang jaraknya berjauhan atau memang ada yang berharap untuk ketemu atau merencanakan untuk saling mendekat. Entah itu mendekatnya secara energi atau secara physically, memang benar-benar mau mengadakan satu rencana pendekatan ya, hubungan yang lebih dekat. Ya, di sini ada setelah apa ya? Kalian dengan orang lama ini itu kalian berusaha untuk keep a positive mindset. Jadi di sini kalian berusaha untuk tetap positif menanggapinya ya. Ada beberapa sih yang sekiranya itu agak curiga. Curiga bahwa jangan-jangan dia hanya memanfaatkan saya. Jangan-jangan dia hanya main-main aja, mengisi waktu luang atau mungkin iseng, mengulang masa lalu atau apapun yang sifatnya itu negatif ya. Tapi di sini kalian berusaha untuk keep a positive mindset, di mana kalian berusaha untuk memanifestasikan apapun yang sifatnya positif ya, sesuai dengan kehendak kalian. Artinya mungkin kalian belum menentukan bagaimana arahnya. Ya, arah untuk hubungan ini, tapi kalian sudah memberikan apa ya, sebelumnya kalian sudah membuat pagar atau mungkin nggak gerusa-gerusu ya, nggak gegabah dalam menerima orang ini. Secara kalian mungkin secara kehidupan, secara umum kalian itu nggak kekurangan. Mungkin di masa lalu mungkin sama-sama punya atau mungkin sedang terjadi situasi dan kondisi yang mungkin mirip-mirip satu sama lain, atau mungkin situasi dan kondisi yang mungkin nggak nyaman-nyaman banget sehingga datang orang ini pun itu kalian juga nggak membuka tapi juga nggak menutup. Nah, kalau dibilang nanggung nggak juga, karena untuk membuka belak gitu ya, untuk membuat orang itu masuk sepenuhnya ke dalam kehidupan kalian, kalian juga perlu pertimbangan. Tapi ini nggak hanya dari kalian aja, dari dia pun juga seperti itu. Oke, jadi ini kisahnya. Kalau memang kalian tidak mengalami ini yang saya baca di sini, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa nonton video-video saya yang lain di channel saya. Mungkin di sana ada judul-judul yang lebih cocok untuk kalian. Oke, kita lihat inisialnya untuk tambahan saja. Jadi inisial ini bukan patokannya, bukan inisial ya, tapi lebih kepada kartunya. Oke, kita lihat. Bisa nama kalian, nama dia, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, atau nama apapun. Oke, saya kira cukup ya. Oke, R.
Jadi ini mungkin sudah terjadi. Atau sedang terjadi. Atau akan terjadi. Tapi jangan terlalu berpikiran yang ke depan, bukan wewenangnya. Atau tidak akan terjadi sama sekali. Terus buat apa nonton tarot? Ya tergantung. Point of view kalian, tujuannya nonton tarot apa? Kalau hanya untuk halu-haluan, mungkin nggak di saya. Karena saya nggak bisa memberikan apa yang namanya kehaluan. Ya. Oke. Saya sambung di sini. Saya sambung di sini. Oke. JREST QMBPFY. Oke, F sering keluar. R sering keluar. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Perasaan dia ini sebenarnya kepada kalian seperti apa? Atau mungkin bisa tampak ya. Sosoknya yang lebih jelas ya seperti apa. Ya. Kita lihat sosoknya dulu aja ya. Sosok dia. Atau mungkin lebih dalam untuk mengungkap kisah kalian ya. Mungkin sebelumnya ada apa ya, karena di sini cuma diungkapkan bahwa sebelum kalian dia menuju kalian itu prosesnya seperti ini. Dulu kalian kenal dengan baik ya kan, dengan berjalannya waktu sudah sama-sama healing kemudian ketemu, atau ada dengan berjalannya waktu banyak hal yang berubah kemudian datang kembali ya kan. Kemudian di sini orangnya sudah orang ini siap untuk preparing for union, artinya menjalin hubungan kembali ya. Ada yang LDR, cuman itu aja, tapi sosoknya belum. Ya, kita lihat sosoknya, kemudian kisah lebih dalamnya, kita clarify, kita lihat ya. Kalau nonton di TikTok, itu cuman sepotong-sepotong, potongan-potongan yang saya tampilkan terkait dengan durasi ya, juga yang di Instagram. Kalau saran saya tonton dari awal hingga akhir di YouTube ya. Terima kasih yang sudah subscribe, likes, comment channel YouTube saya, Julie Hakim Tarot ya. Yang belum subscribe, yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau yang di TikTok sekali lagi itu hanya cuplikan ya, memang saya potong-potong. Gak gampang loh, saya juga kerja keras untuk, bukan kerja keras lah, saya meluangkan waktu untuk memotong-motongnya supaya bisa menampilkan di TikTok ya. Jadi itu hanya potongan, saya nggak sempat dong kalau suruh bikin konten khusus untuk TikTok karena durasinya segitu. Saya mau bahas apa, nggak detail. Sekali lagi, bacaan-bacaan saya ini detail dan bertele-tele mungkin ya. Saya pun ngambil kartu juga nggak acak, nggak random seperti ini ya. Karena saya menganggap kalau saya yang ambil begini jadi energi saya ya. Jadi saya nunggu yang jumping atau jatuh dan terbuka ya. Oke, kita lihat. Ini adalah sosok seseorang ya. Lebih ke maskulin. Orangnya itu bergerak, berjuang, itu sesuai dengan logika. Dalam komunikasi pun juga seperti itu ya. Kadang berjuang tapi tetap dengan logika. Ya, kalau orang ini jatuh cepat bangkitnya. Orangnya pede, antusias, bisa dipercaya, dan orangnya ini adalah orang yang berani. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian di sini ada sosok lagi nggak? Ada sosok istri, ibu, ya. Jadi sosok kalau tadi itu maskulin, di sini ada feminin, the Empress. Ya, di Empress ini adalah sosok yang bisa dibilang cukup materi karena mandiri, ya, sukses, menyukai kemewahan, ya, keibuan, kemudian punya inisiatif, kreativitas, ya, peduli tapi cuman kekurangannya adalah dia baperan, ya. Ini bisa kalian juga bisa orang yang kalian fokuskan. Di sini jiwanya adalah punya pengaruh yang besar. Sosok feminin yang punya pengaruh besar dan mampu punya daya kendali. Nah, oke. Kemudian di sini ada yang namanya sosok yang manipulatif, sosok yang selalu ingin dipercaya,
Kemudian sosok-sosok yang kalau dia punya konsep pemikiran, harus dia praktekkan, bukan hanya omong. Jadi dipraktekkan supaya orang juga bisa percaya. Jadi nggak cuma omong kosong. Kemudian ada energi-energi orang pinter ngomong. Kemudian orang yang kalau dibilang gombal, bisa. Kalau kalian percaya. Ya, kalau kalian percaya, berarti jadi kesannya kalian termakan omongannya dia. Nah, itu. Ini sosok-sosok yang pintar manipulasi dengan kata-kata, dengan mungkin apapun ya. Oke, kemudian orangnya pintar. Ini sosok-sosoknya. Kalau ceritanya ya, dulunya itu kalian itu sering yang namanya bukan kencan ya. Kencan kesannya gimana gitu. Tapi ini hubungan kalian dulunya itu ada satu kepuasan emosional, kesenangan. Ada waktu-waktu yang bahagia bersama ya. Ada saling memberikan effort yang baik ya. Jadi dulu hubungannya baik. Kalau dibilang meninggalkan atau apa, ada di sini beberapa yang orang lama ini sebelumnya memang meninggalkan. Entah kalian yang ditinggalkan atau kalian yang meninggalkan. Ya, di sini ada yang sosok ini ya, ada pikiran-pikiran kalian sih di sini, merasa apakah dia memanfaatkan secara materi ke saya. Ya. Jadi saya pun seakan-akan kayak nahan-nahan, kayak ikhlas nggak ikhlas kalau ngasih secara materi. Ya, ada kekhawatiran dimanfaatkan secara material. Ya, kemudian ada juga banyak kekhawatiran kalian sebenarnya di sini. Apakah dia juga nggak khawatir? Dia khawatir juga, sama sebenarnya. Dimana di sini takut yang namanya ada konflik. Nah, kalau memang kalian sama-sama punya pasangan ya, atau salah satu punya pasangan, ini dikhawatirkan ada konflik ya. Kalau orang ini dulu memang ada unfinished business sama kalian ya, di sini dia khawatir juga ya bahwa kalau ketemu sama kalian, kemudian mengungkit yang dulu belum terselesaikan, takutnya konflik. Cuman itu sih ya. Ada juga yang ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kalian, menjelaskan lah minimal seperti itu. Tapi tidak hanya itu. Ada yang ingin dia dapatkan, artinya setelah dia menjelaskan itu dia pingin yang namanya ada feedback atau reaksi dari kalian itu bisa positif. Kalau sudah positif dia mau masuk. Nah, jahat dong Bunda? Enggak. Itu manusiawi kalau saya bilang. Tergantung kalian. Kalian mau nggak dijahatin? Ya. Kalau kalian nggak mau ya kalian bikin pagar. Sekiranya perlu seperlunya, it's okay ya. Ada batasan-batasan yang harus diterapkan ya. Karena bagaimanapun juga apalagi kalau kalian sudah punya pasangan atau dia punya pasangan, berarti kan memang harus dibatasi, nggak los-losan gitu loh, nggak buka gerbang blak gitu loh ya, harus banyak yang dipertimbangkan dan difikirkan gitu loh untuk menjalin kembali hubungan dengan orang ini ya. Oke, kita lihat perasaannya ya. Perasaan dia kepada kalian ya. Kalau niatnya itu tadi sudah tampak ya, bahwa ingin menjelaskan atau apapun yang sifatnya itu menyelesaikan apa yang dulu pernah mungkin belum terselesaikan dengan kalian ya. Kemudian kalau di dalamnya itu ada yang mengandung godaan-godaan untuk kembali menjalin hubungan third party ya, atau mungkin yang sifatnya mengarah ke hasrat, itu ada ya, harapan untuk menjalin lagi hubungan yang baik tapi sifatnya lebih ke gairah ya, gairah. Oke, kita lihat apa lagi nih perasaan dia kepada kalian yang sebenarnya, perasaan dia. Oke. Ada di antara kalian yang sudah punya anak, atau di antara kalian itu kekanak-kanakan atau suka sama anak-anak ya, atau kerjaannya berkaitan dengan anak. Tapi kalau sebelahnya kartu cross ya,
Ini mungkin ada rumah tangga yang berpisah kemudian kembali, berjauhan ya, kemudian kembali. Karena apa? Mikirin anak di sini. Kembali demi anak ya. Karena apa? Nggak mau anak menderita. Ini kuncinya adalah anak ya. Jadi anak ini masalah di dalam hubungan kalian ya. Entah kalau memang ini bukan pasangan kalian dulunya ya. Anak ini akan bermasalah terhadap hubungan kalian, orang lama yang kembali ini. Nah, perasaan dia sangat cinta di sini. Tapi terkunci apa? Terkunci anak ya. Menderita, gunung, halangan. Coba kita lihat halangannya apa. Halangannya jarak. Oke. Halangannya apa lagi? Ragu-ragu. Tidak pas. Entah kalian atau orang ini masih ragu-ragu dalam hubungan ini, walaupun keinginannya kembali. Ini orangnya, oke. Maskulin ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan, oke. Sebenarnya dia itu inginnya ya, kalau tadi niatnya ada yang seperti ini, tapi kita tambahkan lagi. Sebenarnya niatnya untuk kembali itu apa ya? Kembali kepada kalian itu ingin apa? Jadi kalau memang dia kembali, orang lama yang datang ya, itu resikonya anak di sini, karena ini di tengah ya. Yang dikhawatirkan itu cuman. Oke. Kita lihat ya. Keinginan dia sebenarnya apa terhadap kalian? Apakah hanya menyelesaikan masalah? Kalau inginnya bersatu, ya ada yang tadi ya saya bilang siap-siap untuk union, ya preparing for union. Tapi kalau terjadi konflik, kalian tidak mencapai satu titik tengah, lebih baik berpisah. Karena kalau memang konflik lagi, ini bukan yang dia harapkan. Mending enggak. Nah, oke. Di sini flirting. Dia datang kembali. Entah, true love. Kalau cintanya cinta ya. Ingin ada kesempatan. Healing family issue. Playfulness. Reconciliation. Oke. Sebenarnya ingin menyatu kembali. Tapi kalau ada konflik, enggak jadi. Ya, kalau selalu konflik. Karena mungkin jadi orang ini memang menghindari konflik sebenarnya. Ya. Kalau masih ada konflik-konflik lagi, mending balik kanan gerak dia. Nah, kemudian sebenarnya ingin kembali itu ingin seneng-seneng lagi. Di sini flirting ya, lebih kepada sama-sama membangkitkan yang namanya energi satu sama lain ya. Tapi di sini ada juga ya healing family issue. Ini ada yang namanya ingin rujuk juga ada. Ada yang minta kesempatan, give your relationship a chance. Ingin diberikan kesempatan dalam hubungan ini karena pada dasarnya adalah cintanya itu tulus ya. Ya. Kemudian di sini ada juga yang memang ini kepinginnya datang adalah untuk heart to heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. Jadi di sini pingin bicara empat mata, satu sama lain itu saling mengungkapkan. Kenapa harus berpisah? Apakah apakah hubungan ini bisa? Nah, tapi kalau di sini ada konflik atau mungkin meluruskan, menjelaskan ya, meluruskan apa yang dulu mungkin pernah ada konflik ya. Datang lagi ingin menjelaskan kenapa harus berpisah atau apapun ya. Tapi di sini ada yang namanya hasrat ya, gairah untuk saling memberikan energi tapi lebih kepada gairah. Ini dua ini. Jadi lebih kepada itu keinginannya ya. Jadi jangan dipikir dia datang hanya untuk nafsu-nafsuan, enggak, tapi lebih banyak menjelaskan ya. Tapi kalau memang ini termasuk kendala juga kebingungan, ragu-ragu kalian ini. Jadi ini kalau dikatakan intinya adalah energinya enggak mantep. Satu ragu-ragu, satunya juga gitu. Tergantung yang ini. Aku juga tergantung kamu, bulet ngono kayak entut ya. Oke. Jadi memang harus ada yang tegas ya. Semua tarik ulur, nggak jelas, nggak ada yang berbuat des nggak ada. Jadi kayak apa ya? Ngambang, saya bilang. Ngambang. Satu juga masih memikirkan abundance itu keberlimpahan atau hal-hal yang sifatnya materi.
Ini agak kalau saya bilang ironis juga ya. Satu sisi ingin ngomong, satu sisi nggak mau, sudah berpisah. Ya, karena di sini heart to heart conversation. Oh, kak ketok taket mau. Ngomong tarik. Saya dekatin. Oke. Ya. Heart to heart conversation. Ingin ngomong. Tapi gimana lagi sudah terlanjur berpisah. Nah, ini sebenarnya orang-orang ini bisa kalian yang juga ingin kembali sama orang lama loh, ya. Tapi lebih memang orang lama yang ingin kembali, ingin ngomong lagi karena perpisahan ini, tapi lebih kepada hasrat ya. Hasrat, kemudian soal keuangan ya, menjelaskan soal keuangan. Mungkin minta pertanggungjawab keuangan juga bisa ya, yang belum terselesaikan. Bisa. Ya, oke. Kalau memang ada orang lama yang kembali, kemudian ceritanya seperti ini, kalian harus ngapain? Oke, kita lihat di kartunya. Nanti kartuku. Bentar ya. Aduh. Bentar. Sabar ya. Apa yang harus kalian lakukan? Oke. Jika dia memang kembali. Kalau kembali, ojo halu dulu. Jangan halu ya. Jangan halu. Bisa ini nggak terjadi sama sekali juga bisa. Ya. Kalau memang sudah kembali, tapi kalian masih ragu-ragu itu tadi ya, apa yang harus kalian lakukan? Atau kalian ada orang yang mau kembali tapi kalian masih membuat benteng, apa yang harus kalian lakukan ya? Yang harus kalian lakukan. Pesan alam semesta. Jangan berpikiran buruk. Pikirkanlah yang baik. Pray you love, remember. And there are pensions. That's for thou. Ya. Jadi pikirkan hal yang baik, jangan terlalu negative thinking, ya. Oke. Jadi negative thinking itu nggak perlu. Yang penting aksinya, mikir tok, negatif tok. Tapi tidak bisa mengambil sikap podo embek goro, sama juga bohong. Di sini agung dan bajik atau bijak baik ya. Oke. Jadi di sini jangan ragu-ragu, tengah-tengah, ngambang. Jadi berpikirlah yang agung. Agung itu tinggi. Tinggi itu mulia ya. Jadi ya hal-hal yang kalian nggak seyogyanya dalam kartu ini. Sarannya adalah janganlah bersikap seperti antipati. Sok gimana, gak usah. Bijaklah, bajiklah, baiklah, bersikaplah baik, yang elegan. Nah, ya, supaya kalian juga tampak mulia, ya tampak tinggi, nggak rendah. Kalau kalian kemudian belum sudah pasang jutek, pasang tampang jutek, kemudian atau mungkin sudah antipati, juga nggak akan membawa ini kok. Sekalipun orang ini pernah memberikan satu hal yang sifatnya menyakitkan atau membuat kalian terluka, ya, itu kalau selama kalian nggak bisa memaafkan mereka, sebenarnya lukanya itu lebih di kalian. Kalau orang yang bersangkutan, dia dengan pertanggungan jawabnya sendiri, dan kalian pun juga gitu. Kalau kalian mangkel, hasilnya apa? Ya mangkel itu ikut terus. Sementara mangkel itu energi negatif, nggak akan buat nyaman. Ya, jadi nggak nyamannya jatuh ke kalian juga. Percuma kalau mangkel terus sama dia, nggak ada gunanya. Oke, bangsawan. Oke, ada yang merasa lebih tinggi, merasa menang, merasa kalau ada orang masa lalu yang kembali, kan? Kembali kamu sama aku, sekarang kamu kecarian sama aku. No, jangan seperti itu. Di sini when you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense, ya. Jadi sebenarnya orang-orang ini memberikan banyak yang namanya di sini, karena di sini ada power and healing ya. Oke. Sebenarnya dengan kehadiran orang ini atau mungkin selama ini kalian
pernah berhubungan dengan orang ini sampai perjalanan kemudian dengan berjalannya waktu mungkin ada perpisahan atau apapun, kemudian kembali lagi ya. Itu sebenarnya adalah pelajaran yang perlu kalian ambil ya. Di dalamnya kalau kalian bisa yang namanya detox atau mungkin healing dengan kekuatan kalian sendiri ya. Itu akan terbangkitkan secara spiritual dan kalian bisa seperti jiwa-jiwa yang suci ya. Jiwa-jiwa yang suci itu jiwa-jiwa yang positif. Kalau suci kok kayaknya gimana ya? Jiwa-jiwa yang suci sehingga kalian bisa lebih peka dalam intuisi, dalam menganalisa. Tapi caranya yaitu tadi, sweet talk. Jangan berpikiran yang buruk. Ya. Kalian akan nggak peka. Karena apa ya? Tertutupi sama energi-energi yang negatif. Kalau kalian positif, kalian bisa melihat dengan tenang. Nggak dengan kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya bahasa Indonesianya? Penuh emosi ya. Campur aduk dengan yang namanya dendam. Dengan kemarahan, kekecewaan yang masih ada. Nggak akan bisa lihat segala sesuatunya dengan bening seperti gelas. Kalau isinya butek nggak bisa lihat apa-apa. Kalau isinya bening bisa kelihatan ya. Jadi sebenarnya kalian dengan orang ini itu ada pelajarannya. Ada proses-proses healing di sini, mungkin sudah terlewati, mungkin sedang kalian alami, atau mungkin sedang proses tapi belum berhasil ya. Tetap ambil apa yang terbaik untuk kalian ya, dari sudut pandang yang positif ya. Hilangkan semua yang namanya energi negatif seperti kekecewaan, sakit hati, dendam, kemarahan ya. Nggak terima. Selama itu masih ada nggak akan berhasil ya. Ya, nggak akan berhasil. Dan kalau masih merasa bahwa tuh kan kamu datang lagi sama aku ya, itu coba dipikirkan. Kalau kalian merasa menang terhadap hubungan ini, menang yang gimana sih? Dapat apa? Piala kah ya? Dapat jackpot kah? Atau dapat apa ya? Kalau dia nggak kembali sekalipun seharusnya kalian juga nggak ada masalah. Dia kembali pun kalian pun juga sudah zero mind ya. Jadi nol, netral. Kembali gak popo, gak balik gak popo gitu. Karena kamu sudah energi saya sudah netral terhadap kamu. Kalau mau dimulai monggo, itu pilihan kalian ya. Gak dimulai, maaf saya sudah gak bisa nerima tapi saya akan tetap baik. Lah itu kan jadi lebih baik dah. Kembali sebagai teman, kembali sebagai saudara, atau kalau memang gak berkenan gak usah sebagai apa-apa tapi gak perlu jahat itu. Ketus, gak perlu. Toh kembalinya sama kalian sendiri. Hati-hati ya. Seperti itu teman-teman. Saya nggak mau berpanjang lebar lagi. Saya kira ini bacaan saya kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang sedang luka batin, masih proses healing. Semoga healingnya berhasil. Yang sedang detox, semoga segera terangkat segala racun-racun di dalam hati dan pikiran. Sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwanya terbangkitkan dan dimuliakan oleh alam semesta. Amin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.